Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatma Syabah. Dengan rekan saya Muhammad Zaki Firmansyah ingin melakukan presentasi tugas yaitu separator vertikal 3 fase. Next. Oke, separator 3 fase adalah suatu alat yang digunakan dalam pemisahan fluida yang dimana digunakan di industri migas, yaitu pemisahan fluida cair ataupun gas dan juga air. Nah, separator ini bertujuan memisahkan suatu zat yang tidak diinginkan ataupun tidak digunakan, yaitu berupa air dan juga padatan berupa pasir. Next. Oke, di sini definisi separator vertikal 3 fase yaitu suatu alat eh, ver- suatu alat vertikal separator vertikal yang didesain untuk memisahkan 3 fase jenis fluida pada produksi minyak dan gas, yaitu ada air, kemudian gas, dan juga oil. Namun beberapa wilayah ataupun field kadang terdapat kandungan pasir yang ikut terproduksikan ke separator. Next. Baik, selanjutnya mengenai zona utama dalam separator. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai 4 zona utama dalam separator. Yang pertama adalah zona primer. Jadi yang dimaksud dengan zona primer itu adalah bagian dari tempat fluida pertama kali masuk ke dalam separator. Nah, di sini aliran nanti langsung diperlambat sehingga nanti ada yang namanya gas, kemudian minyak dan air nanti mulai memisah secara alami dikarenakan oleh perbedaan dengan berat jenis. Yang kedua adalah zona settling gravitasi. Nah, di bagian itu intinya adalah pemisahan jadi lebih halus. Nah, karena fludanya itu dia lebih berat, seperti air atau partikel padat, dia akan turun ke bawah. Kenapa? Karena efek dari yang namanya gravitasi bumi. Nah, sementara nanti fluida-fluida yang dia itu ringan, dia itu akan tetap berada di atas. Kemudian kita masuk ke zona ekstraksi mist. Nah, zona ekstraksi ini adalah area untuk yang digunakan untuk menangkap kabut ya, dan juga digunakan untuk menangkap uap cairan. Jadi uap cairan yang dia terikut bersama gas. Nah, di sini nanti yang keluar itu adalah lebih bersih. Kenapa lebih bersih? Karena dia tidak, jadi di sana tidak ada tetesan minyak atau air yang ikut terbawa. Nah, kemudian terakhir adalah zona pengumpulan cairan. Yang dinamakan zona pengumpulan cairan itu di situ adalah namanya untuk pengumpul berarti semua cairan ya. Semua cairan yang sudah tadi terpisah nanti akan terkumpul di bagian bawah dari separatornya itu. Nah, di sini tuh nanti akan terjadi pengumpulan. Nah, di sini akan dimasukkan dan akan dikeluarkan melalui outlet masing-masing. Dan jadi intinya 4 zona itu nanti akan bekerja sama. Kemudian kita masuk ke peralatan internal. Nah, peralatan internal di dalam separator ada beberapa. Nah, kita akan bahas beberapa di sini. Yang pertama adalah deflector plate. Nah, yang namanya deflector plate ini adalah semacam ini ya, mirip dengan plat yang dia itu dipasang tepat setelah fluida masuk ke separator. Nah, fungsinya itu dia untuk memecah energi aliran yang masuk supaya tidak terlalu kencang. Nah, dengan aliran yang dia lebih tenang, lebih slow, yaitu proses pemisahan gas, kemudian minyak, dan air dia bisa berlangsung secara lebih efektif. Kemudian di sini ada weir. Weir ini bentuknya itu seperti dinding, ya, dinding kecil di dalam separator yang berfungsi mengatur tinggi rendahnya dari cairan. Jadi nanti cairan tidak langsung keluar begitu aja, tapi itu dia ditahan dulu supaya ada waktu pemisahannya yang pas. Nah, selain itu, wear juga digunakan untuk mengatur yang namanya agar cairan tidak mudah meluber atau overflow. Yang selanjutnya adalah mispad. Nah, mispad ini dia berupa anyaman kawat ya, anyaman kawat atau mesh yang berfungsi dia untuk menangkap kabut minyak dan juga air yang dia itu kan ikut terbawa oleh gas. Nah,
Kemudian mesh itu dia itu kan sebelum gas keluar, tetesan-tetesan kecil itu dia akan ditahan dulu agar tidak ikut lolos ke jalur gas. Nah, nanti hasilnya itu gas akan keluar tuh jauh lebih bersih, lebih bagus. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 4 yaitu ke vortex breaker. Nah, vortex breaker ini bentuknya tuh mirip sama kisi-kisi atau plat ya, yang dipasang di area keluarnya cairan di bagian bawah dari separator itu. Nah, kemudian fungsinya itu untuk apa? Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya putaran atau vortex. Nah, kemudian kalau dia pusarannya terjadi, gas bisa ikut tersedot ke jalur cairan. Dan itu nanti bisa mengganggu operasi. Jadi alat ini adalah digunakan untuk memastikan cairan keluar dengan airan yang lebih stabil. Kemudian ada strengthening veins. Nah, itu dia ada di ekwator horizontal, tapi dia kalau di vertikal dia sama mirip, tapi peratannya berbentuk seperti sirip yang dia itu gunakan untuk membantu merapikan aliran. Jadi setelah fluida tadi itu dia masuk dan energi dipecah oleh deflektor, nanti di situ airannya akan masih terbulan atau dia berputar-putar di situ. Nah, karena berputar-putar, circulating phase itu dia akan membuat airan jadi lebih lurus dan tenang sehingga proses pemisahan itu bisa berjalan lebih stabil. Kemudian kita masuk ke pasang eksternal yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fatmawi. Oke, selanjutnya itu ada tekanan eksternal, yaitu indikator dari tekanan eksternalnya yang bisa kita pantau yaitu menggunakan pressure gauge, di mana kita dapat melihat tekanan pada separator ataupun dari sistem aliran dari separator eksternalnya. Kemudian ada seat glass, di mana tujuannya adalah untuk memantau level cairan fluida yang ada di dalam separator, sehingga kita dapat mengetahui berapa volume ataupun kapasitas fluida yang ada di dalam separator saat proses pemisahan berlangsung. Kemudian ada oil level controller, di mana digunakan untuk mengatur dan memonitor tingkat level fluida yang ada di dalam separator. Ini biasanya digunakan untuk menjaga keseimbangan ataupun level dari fluida di dalam separator, sehingga ketika level minyak sudah mencapai ambang batas, si oil level controller ini akan mengatur, kemudian mengirimkan sinyal untuk membuka ataupun menutup valve yang outletnya dari si minyak ataupun fluida airnya. Next. Oke, ini definisi dari pressure controller, yaitu untuk mengatur besar kecilnya tekanan pada separator. Kemudian uh, pressure safety valve, yaitu alat yang digunakan pada separator, yaitu bertujuan untuk menjaga tekanan pada separator sehingga tidak over pressure, sehingga tekanan di dalam separator itu tetap terjaga, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian ada blow down valve. Ini berfungsi hampir sama seperti relief valve, yaitu untuk alat keselamatan, namun perbedaannya breakdown valve hanya berfungsi pada saat emergensi saja. Jadi tidak digunakan suatu saat. Kemudian shutdown valve, yaitu peralatan back, Belum deh ya, sorry sorry. Lanjut. yaitu shutdown valve selanjutnya menutup aliran jika terjadi HHP ataupun LLP, di mana digunakan ketika separator pada saat kondisi ingin di shutdown ataupun ketika terjadi maintenance dan sebagainya. Next. Kemudian selanjutnya ada prosedur startup,
dari separator. Yang pertama yaitu cek fungsi level controller pada pressure controller. Kemudian yang kedua, pastikan arah aliran gas outlet dan liquid outlet benar. Kemudian yang ketiga, jika masih ada udara, lakukan purging atau membuang udara di dalam separator. Kemudian keempat yaitu isi produce water sampai penuh, kemudian keluarkan lewat fan. Yang kelima, atur tekanan kurang lebih 30 psi pada awal operasi. Yang keenam, buka inlet pelan-pelan sampai level stabil di set gelas. Kemudian yang ketujuh, set ulang level controller dan pressure controller pada starter. Next. Nah, ini prosedur shutdown pada separator. Yang pertama, yaitu tutup inlet trim valve 1. Kemudian yang kedua, tutup liquid outlet valve 2. Ketiga, kosongkan benjana level bypass jika diperlukan. Kemudian yang keempat, tutup block valve gas outlet valve 5. Kemudian kurangi tekanan dengan membunuh kurangi tekanan dengan membuka fan perlahan. Kemudian yang keenam, sisakan sedikit tekanan jika tidak ada rencana perbaikan. Next. Baik, kemudian mengenai operasi rutin dan permasalahannya, pertama kita akan melakukan pengecekan dari level, kemudian tekanan dan temperatur. Nah, kita akan melakukan pemantauan mengenai tiga aspek tadi. Yang pertama ada level, kemudian ada tekanan juga temperatur. Nah, ini adalah kuncinya, key-nya untuk kita bisa mengecek bagaimana performa dari separator itu bisa berfungsi secara optimal di lapangan. Kemudian mengenai drain side glass dan juga eh, gas buang endapan. Nah, itu gelas itu harus dikuras dia secara berkala. Dia ada waktu-waktu tertentu untuk maintenance di situ. Nah, dia digunakan untuk mencegah ya agar tidak adanya akumulasi endapan. Yang nanti itu kalau ada akumulasi endapan dia akan mempengaruhi namanya efisiensi dari operasi dari separator itu sendiri. Nah, masalah-masalah umum yang ada di separator biasanya adalah HLL, kemudian glass bobby, dan overpressure yang dia itu harus diidentifikasi dan ditangani untuk menghindari gangguan pada proses pemisahan. Jadi kesimpulannya itu separator dan menyimpulkan dapat kita simpulkan bahwa separator tiga fase itu efektif untuk di area-area yang sempit dan juga area-area yang memiliki gas-gas yang dia itu dominan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini, pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zaiki Firmansyah mewakili dari kelompok 2, kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pada siang malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.